Kembali lagi ke Verdi Sambo pemirsa, ini pasti akan terus kita pantau bagaimana persidangan demi persidangan hari ini. Verdi Sambo sebagai saksi mahkota untuk Riki Rizal, Eliezer bahkan juga Kuat Ma'ruf. Menarik dalam kesaksian yang nanti kita akan bahas bersama-sama di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Ahyar Salmi sebagai pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Tapi sebelum kita membuka dialog kita malam hari ini, saya akan putar dulu pemirsa keterangan Verdi Sambo hari ini. Selanjutnya, selesai makan istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus, apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Riki yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Riki untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Riki ke lantai 3. Setelah Riki masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Riki tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa, karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Riki untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana?
Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun. Ya, itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, saksi mahkota Verdi Sambo untuk 3 tersangka. Sekiranya Pak Ahyar, kesaksian Verdi Sambo ini akan memberatkan Eliezer atau juga tersangka lainnya, atau justru akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, bagaimana Pak? Iya, kalau saya melihat dari kata-katanya tadi kan, kamu siap nggak backup saya? Kalau dia melawan menembak, kalau nggak salah begitu ya. Kan ada kata-kata tembak di situ. Ini kelihatannya agak berbeda ketika dibilang kan hajar. Kan di situ, ini berbeda. Apakah dalam persidangan tadi dikejar tidak dengan kata hajar ketika eksekusi dilakukan, tanda kutip eksekusi ini, pelaksanaan penembakan itu dilakukan. Apakah apa yang diucapkan di lantai 3 itu sama nggak dengan apa yang terjadi di bawah? Artinya disampaikan nggak bahwa kenapa dia melakukan tindakan yang tidak lagi melecehkan, tadi ada dengan kata-kata pemerkosaan ya, kepada istrinya, ada nggak kata itu? Kalau ada kata itu kan memang kelihatannya ini adalah kalau ditembak ini karena dia melawan. Kan seperti itu kan, kalau dari awal cerita beliau tadi itu, kalau dia melawan backup, siap nggak menembak, kalau dia ngelawan tembak, kan begitu kan? Nah, sekarang di bawah itu ditanya nggak? Peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Yosua, dikonfirmasi nggak informasi yang dari ibu mungkin yang diperoleh oleh Pak Sambo tadi, ya dikonfirmasi nggak di bawah? Atau itu udah langsung untuk penembakan? Jadi kalau itu yang terjadi, memang bukan lagi kalau dia melawan ini tadi, memang kata tembak, ini kata hajar itu yang semula yang kita dengarkan. Tapi kalau menurut jaksa dakwaannya kan ayo tembak, tembak. Nah ini yang belum sampai juga dari mungkin apakah yang diputar malam ini belum sampai ke arah di situ. Atau memang tembak yang benar ada kata-kata itu, kata-kata kuncinya tembak. Kalau memang kata tembak, menurut saya itu berpotensi juga mungkin untuk dimanfaatkan oleh pihak pengacaranya Richard Eliezer. Apakah ini termasuk perintah, apakah ini dia dalam kondisi terpaksa? Baik. Oke, ditahan dulu Pak Ahyar karena sekarang saya ingin memutarkan lagi kepada Anda pemirsa. Ini dalam kesaksiannya Verdi Sambo juga mengaku hanya memerintahkan Eliezer untuk menghajar Joshua, bukan menembak. Versi Verdi Sambo, Eliezer pun bereaksi dengan menggeleng-gelengkan kepala. Cara saudara memerintahkan Richard? Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Joshua. Oke, kemudian Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Yosua dengan
masker saya letakkan di samping Yosua yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena Ya, Pak boleh ditanggapi Pak. Saya begitu penasaran ya ketika secara gesture Eliezer itu menoleh atau menggeleng-gelengkan kepala ketika Ferdy Sambo memberikan kesaksian hajar cat, stop berhenti seperti itu. Jadi tidak merasa bersalah, tidak menginstruksikan bertembak, bukan dia pula yang menembak. Bagaimana Pak analisis Bapak? Saya kan bukan ahli gestur ya. Tetapi kalau itu dilihat body language itu kan spontan. Ya, genuine itu, bahwa dia merespon apa yang diterangkan orang di situ sesuai nggak dengan peristiwa yang menurut yang terjadi saat itu. Ya. Ada geleng-gelengan, tentu kan Ari kata tidak begitu. Kok jadi, kalau saya mengartikan seperti itu. Tambah lagi, sementara kata hajar di atas kan ada apa kata hajar? Kalaupun memang ucapan tuh hajar ini apa? Tembak atau apa? Pukul. Ya. Karena di atas siap ada kata tembak sebelum di lantai 3 dikatakan di bawah. Bukankah itu berarti hajar di situ adalah tembak artinya? Nah ini kan penafsiran lagi nanti. Tinggal permasalahannya sejauh manakah hakim yakin terhadap keterangan Pak Sambo? Itu persoalan. Karena ini kan dari cerita awal di situ nanti enggak lepas di semua keterangan saksi ini kembali kepada keyakinan hakim. Hakim yakin kepada keterangan Pak Sambo atau hakim yakin terhadap keterangannya Richard? Betul. Itu kembalinya lagi. Okay. Nah kalau yang ke Pak Sambo kan sudah pernah ada skenario yang dihadirkan anggota-anggota pada hakikatnya dahulu adalah bawahan beliau kan balik bertanya merasa dikorbankan oleh Bapak baik. Kita ini. Ya, karena memang ada statement dari hakim bahwa kesaksiannya kayaknya agak nggak masuk akal ini. Mulai dari kegiatan Sambo setelah pelecehan seksual terjadi, bahkan dalam pelecehan seksual tersebut pun keterangan Sambo juga diragukan. Sesaat lagi.